Hai semua, sebelum video ini dimulai, gue ingin menghimbau kita semua untuk di rumah aja, stay at home sesuai himbauan pemerintah agar kita tidak semakin menyebarkan virus corona ini. Jangan lupa untuk kalian jaga kesehatan, cuci tangan kalian sesering mungkin, jaga kebersihan ya, dan selalu tetap sehat, dan jangan lupa untuk berolahraga supaya imun kalian kuat dan tidak terpapar virus ini. Oke, jadi semua stay safe semuanya ya. Bye-bye. So, jadi pertanyaannya mungkin, jadi gimana bang kalau ketemu hasil lab yang beda? Kita kan dirugikan bang, betul nggak? Kita dirugikan nih bang, kita nih jadi dagang susah nih. Lab A bilang A, lab B bilang B, lab C bilang C, atau gimana gitu kan? Begini. Hola, selamat datang. Serah saja. Oke, sebelum gue bahas kenapa hasil lab bisa beda, sebelum kita sampai ke kesimpulan itu, gue pengen kita memahami dulu beberapa hal tentang gemolog dan gemologi itu sendiri, Gini, yang poin pertama paling penting adalah pendidikan dasar seorang gemolog dalam lab tersebut, Kenapa ini penting? Karena gini loh, gemolog lulusan let's say misalnya GIA, EAJS, atau Gemological Britain itu pasti mempunyai landasan teori dan pemahaman yang sangat amat kuat. Dan landasan teori ini sangat amat penting di dunia gemolog. Karena tanpa landasan teori yang benar, ya, prakteknya akan berantakan. Karena semua ilmu gemolog pasti awalnya bermula dari landasan teori tersebut. Ya. Jadi itu dia gue bilang tadi, pendidikan dasar gemolog sangat amat penting dan mempengaruhi bagaimana lab tersebut dapat dipercaya atau diandalkan. Gue ambil contoh beginilah, misalnya antara dokter gigi dan tukang pasang gigi. Lu suka lihat kan di jalanan dokter gigi ada rumah sakit atau klinik atau dentist gitu, satu lagi tukang pasang gigi. Keduanya, terutama dokter sudah diuji, diakui dong bahwa memang ini ahli gigi karena dia lulusan dokter gigi. Tapi tukang gigi pun kalau lo tanya mengerti soal gigi, betul nggak? Lu bisa pasang kawat gak sama tukang gigi? Bisa bro. Hasilnya gimana? Ya nggak tahu. Tapi bisa. Artinya apa? Tukang gigi mengerti tentang gigi. Nggak mungkin kalau nggak ngerti dia masangin lo kawat. Betul kan gitu kan? Tapi pertanyaannya, mana yang dapat lebih dipertanggungjawabkan? Gue nggak bilang tukang gigi itu nggak juga. Gue rasa banyak tuh yang laku pasti pinter juga. Ya kan? Tapi ada landasan-landasan dasar yang gue rasa gimana pun orang sekolah itu pasti dapat lebih dipertanggungjawabkan dan dapat lebih dipercaya. Itu bagian pertama. Setelah dari pendidikan dasar gemologi tadi, ada bagian kedua, yaitu skill dari gemolog itu sendiri. Karena begini, dalam proses identifikasi batu permata, ya, dibutuhkan seorang gemolog yang harus menginterpretasikan data hasil temuan dari batu tersebut atau dari spesimen yang diperiksa. Tanpa adanya skill atau let's say gemologi kurang berskill, tentu ini dapat menghambat proses interpretasi data tersebut ya. Yang harusnya, karena gini ya, gue kasih lo, nggak ada satupun alat gemolog yang lu masukin gini batu, dia ngasih batu itu apa, nggak ada. Jadi semuanya itu harus membutuhkan seorang gemolog untuk membaca, untuk menginterpretasikan data hasil temuan. For example ya, misalnya baca RI, baca ESG, macam-macam, lihat inklusi, semua itu kan bagaimana seorang gemolog menganalisa temuannya, betul nggak? Pendidikan gemolog tersebut, skill gemolog, ya, udah dua hal nih yang sangat amat penting dalam rangkaian proses laboratorium ini. Nah, yang ketiga ini, setelah tadi bicara apa tadi? Pendidikan gemolog. Kedua, skill gemolog. Yang ketiga adalah pengalaman dari gemolog tersebut. Pengalaman tuh penting banget. Gue nggak bohong, penting banget. Pinter apapun seorang gemolog ya, lulusan terbaik, pasti punya skill yang hebat dong. Tapi zero experience atau belum punya pengalaman sama sekali, nggak akan mungkin bisa terjun ke lapangan. Kenapa? Karena gimana pun ya, ini bicara yang sekolah loh ya. Sekolah itu mengajarkan, let's say mungkin 30-40% maksimal teori dan praktek. Artinya sekolah hanya menyiapkan, membantu kita membentuk satu fondasi yang kuat untuk menjadi gemolog yang hebat, betul kan? Tanpa adanya pengalaman, ya, skill dan kehebatan tadi itu nggak akan berguna. Makanya, ya, gemolog itu fresh graduate tetap harus didampingi. Karena situasi real di pasar itu beda jauh sama di sekolah. Dulu gue waktu belajar tahun 2010 di JIA, gue ngerasa lulus dari JIA itu, wah gue hebat. Ya kan, karena sekolahnya susah banget. Gue ngerasa udah hebat banget nih, gue orang hebat lah, bisa lulus ya kan, lulus on time. Tapi ternyata waktu gue terjun ke pasar, gue digembleng waktu itu hampir setahun di Jakarta sebelum kita buka GRI, digembleng dengan batu segala macam, kaget. Karena ternyata jauh banget yang diajarin. Ibaratnya diajarin tuh di sekolah tuh kayak template.
Ini di real life nih, di kejadian nyata di pasar, lu ketemu kasus-kasus yang bahkan lu nggak pernah diajarin dan lu nggak pernah denger di sekolah, gitu loh. Jadi itu dia tadi, udah 3 hal berarti ya, udah 3 hal tadi yang penting dimiliki oleh seorang gemolog. Mungkin kalian berpikir kan, oh kalau udah punya 3 tadi tuh, dari mulai pendidikan, skill dan pengalaman, ya harusnya apalagi dong, berarti makin nggak boleh beda dong antara lab, ya nggak? Gemolognya itu bukti udah punya 3 hal itu kan. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena gini. Banyak proses penilaian batu itu yang sebetulnya sangat amat subjektif. Gua akan ambil contoh satu persatu biar lo nggak bingung nih. Oke? Misalnya, penentuan warna. Apa acuannya? Minim, bro. Kita bukan bicara diamond yang colorless semua ada acuannya lo bisa lihat. Batu itu enggak. Batu itu punya kombinasi warna yang macem-macem. Jangankan gua dan lab lain atau gua dan gemolog lain, gua dan diri gua aja, oke, kadang bisa beda selang hari atau bahkan selang jam. Gua nggak bohong. Ini fakta yang mungkin nggak banyak gemolog mau ungkapin atau ngomongin. Tapi ini faktanya. Kenapa gitu? Karena ini kita bicara mata gitu kan. Patokan ada, panduan warna ada. Tapi apakah lo bisa terus melihat dengan pasti, apalagi contoh warna yang sekedar dari gambar atau ini ya. Kalau dari batu susah. Perpaduan warna batu itu jarang ada yang persis sama satu sama lain. Terus, warna oke lah ya, mungkin kalian masih bisa maklum. Gimana bang kalau perbedaannya misalnya sampai ke treatment? Nih gue sekarang dari warna kita bergeser, gue akan jelasin soal treatment ya. Kalian tahu nggak sih, ada banyak proses treatment yang cirinya antara satu dan lainnya mirip atau bahkan sangat amat membingungkan. Karena ini bukan alat yang ngebaca, tapi mata. Misalnya gue ambil contoh, heat by flux sama heat by lead glass, oke? Sebenarnya kan kalau ini harusnya kan beda nih. Tapi ada beberapa kasus ya, mereka gunakan lead glass yang lebih baik. Sehingga rapatnya itu ketika proses pemanasan, rubinya lebih rapat. Kalau lebih rapat, artinya gas bubble-nya lebih flat. Nah, flatten gas bubble ini juga terdapat di flux filled ruby. Ayo, jadi gimana? Ya kan? Ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan perbedaan. Lab 1 mengatakan, enggak ini flux. Lab 1 bilang, enggak ini glass filled. Gitu loh, mana yang benar? Ya kan, silakan pertanggungjawabkan hasilnya masing-masing. Ini aja, ini gue bicara aja, ini dengan catatan udah punya 3 hal yang tadi kita bahas. Apalagi yang 3 hal tadi itu masih nggak ada, gitu loh. Siapa yang dirugikan? Siapa yang? Ya kita, gitu kan. Oke, itu treatment. Ada lagi bang, kalau jenis batu gimana? Nah ini dia, makanya kalau beda jenis batu sebenarnya sudah nggak boleh ditolerir ya. Tetapi terkadang mungkin ada kekeliruan atau perbedaan dalam menginterpretasikan data sehingga menghasilkan output atau outcome yang berbeda gitu. Itu bisa terjadi gitu loh. Inilah makanya dunia gemolog selalu gue bilang ada dunia yang dinamis gitu loh. Bukannya gue menjustifikasi perbedaan, enggak ya kan. Bukan itu poinnya. Poin yang mau sampaikan bukan itu. Artinya perbedaan itu pasti tidak bisa terhindarkan, tetapi bisa diminimalisir dengan langkah-langkah yang tadi udah kita bahas. So, jadi pertanyaannya mungkin, jadi gimana bang kalau ketemu hasil lab yang beda? Kita kan dirugikan bang, betul nggak? Kita dirugikan nih bang, kita nih jadi dagang susah nih. Lab A bilang A, lab B bilang B, lab C bilang C atau gimana gitu kan? Begini, gue selalu bilang begini ya, kalau kalian menemukan perbedaan hasil lab, terus kalian komplain, kalian hanya sekedar teriak-teriak, itu nggak akan mencari solusi, betul nggak? Yang harus kalian lakukan adalah, pertama, ngobrol atau komplain atau konsultasi langsung dengan lab yang bersangkutan. Oke? Ngobrol. Misalnya ada 2 lab yang berbeda, ngobrol ke lab A. Apa dasarnya mengatakan hasil ini? Kalian konsumen, kalian berhak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya perihal batu kalian. Betul kan? Tanya, nggak ada masalah. Lalu kalian ke lab yang satu lagi tanya, kenapa hasilnya ini? Oke? Setelah itu, kalian bisa adukan argumentasi mereka kedua belah pihak tersebut. Selebihnya, kalian tentukan mana yang menurut kalian paling masuk di akal. Sering terjadi begini, gue sering temukan begini. Ketika ada 2 hasil lab yang berbeda, apa yang kalian lakukan? Apa yang dilakukan? Membawa ke pihak ketiga atau lab yang ketiga. Lalu, apa yang terjadi? Ketika 2 lab hasilnya sama, langsung lab yang beda ini dianggap keliru. Ini tidak tepat, saudara-saudara. Sangat amat tidak tepat. Oke. Apa jaminannya 2 lab ini yang benar, 1 lab yang salah? Nggak ada. Jadi membawa ke pihak ketiga itu bukanlah solusi yang ideal. Gue kasih tahu. Sangat amat bukan. Apalagi kalau masih sebatas lab-lab Indonesia. Kecuali kita bicara bahwa ke lab yang memang peralatannya sudah jelas jauh lebih lengkap. Ya, lebih upgrade dari lab-lab yang ada di Indonesia. Itu fine. Tapi selama masih di Indonesia, gue kurang setuju kalau dibawa ke pihak ketiga. Karena sering banget kejadian
pihak ketiga dan pihak kedua yang dianggap sama ini ternyata keliru juga gitu loh. Jadi ini bukan solusi yang ideal menurut gue ya. Lalu juga sering juga gue temukan biasanya nih konsumen itu pakai hasil yang menguntungkan pribadinya. Betul? Jadi kalau ada hasil dari lab A yang dianggap lebih merugikan, dia pakai hasil dari lab B. Ayo, coba akui itu, ya kan? Ya, gua sih nggak bisa melarang itu hak kalian gitu kan. Cuman sekali lagi gue bicara bahwa hal-hal ini nggak menjadi satu solusi yang ideal. Itu aja sih. Jadi itu pada intinya kesimpulannya seperti itu. Ya, yang mau gue sampaikan adalah perbedaan di antar lab ini terjadi ya, bahkan di dunia. Karena sekali lagi batu permata itu adalah mineral yang memiliki banyak kombinasi perpaduan dari mulai warna dan segala macam yang membutuhkan keahlian untuk menginterpretasikan data secara benar dan tepat. Hanya itu yang bisa meminimalisir perbedaan antara satu dan lainnya. Gue harap video ini cukup bermanfaat meskipun agak sedikit panjang kayaknya, gue juga nggak tahu. Jangan lupa buat kalian semua untuk share mungkin kalau kalian punya pengalaman tentang perbedaan hasil lab, karena gue ngerti banget ini fenomena yang agak sedikit meresahkan ya, karena banyak orang jadi bingung mau percaya yang mana. Gue paham banget gitu. Mari kalau lu ada kasus, kalau lu ada pengalaman tentang hal seperti ini mungkin bisa share ya, nanti gue mungkin bisa memberikan input kalau kalian ingin bertanya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe pastinya, share dan subscribe karena itu yang membuat kita terus semangat bikin konten. Apalagi deh, udah semua kayaknya. Itu aja dari gue. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you so much.